Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Yang saya hormati kepada Sohibul Bait dan kepada seluruh panitia yang telah berupaya memberikan kepada kita semuanya sebuah kegiatan yang insya Allah merupakan kegiatan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadikan tempat ini menjadi Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya mengucapkan mewakili dari seluruh keluarga, mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para jamaah yang telah bertakziah dan telah ikut mendoakan orang tua kami. Mudah-mudahan segala amal soleh panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa-doa panjenengan juga menjadi kebaikan bagi orang tua kami. Kita lanjutkan materi kita sampai ke majelis yang ke-22. Betul ya? Sekarang 22. Oh, 22 sudah saya bahas. Sudah dibahas. Kurang 2 hadis. Kita sampai hadis kedua yang terakhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rasulullah menyampaikan semua manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia kerjakan saat dia meninggal. Maka kalau orang itu meninggal dalam keadaan bertalbiyah, maka Allah akan bangkitkan dia juga dalam keadaan bertalbiyah. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan mabuk, maka orang itu juga dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Maka hadis ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya meninggalnya kita itu dalam keadaan perbuatan yang buruk. Padahal Rasulullah juga mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tercatat dalam pandangan Allah itu tergantung akhirnya, dan kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Maka oleh karena itulah kita berusaha untuk betul-betul menghindari segala bentuk kemaksiatan. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat dan telah dibangkitkan juga dalam keadaan bermaksiat tersebut. Amal perbuatan yang kita meninggal pada kondisi kita meninggal dalam kondisi kita beramal dengan amal tersebut. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, dalam ayat lain disebutkan, jadi orang dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal, dan orang itu diwafatkan kadang-kadang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya itu mendem,
ada mendem yang dibolehkan. Apa? Mendem cinta. Nah, ketika dia kebiasaannya minum minuman khamar, maka bisa jadi Allah telah akan mewafatkan dalam keadaan minum khamar. Kalau kebiasaannya itu berjudi, maka bisa jadi Allah akan mewafatkan dalam keadaan dia berjudi. Kalau orang itu kebiasaannya adalah main perempuan atau berzina, maka bisa jadi Allah akan mewafatkan dalam keadaan berzina. Banyak nggak kasus seperti itu? Banyak. Terakhir dulu yang saya dapat kabar di Tawanan itu tidak ada seorang pejabat meninggal pada saat berhubungan zina. Mungkin betul. Lah prosesnya seperti apa saya nggak tahu. Pokoknya dapat beritanya begitu. Dia meninggal dalam keadaan berzina. Artinya meninggal di atas perut wanita nakal. Maka ini adalah kebiasaan. Maka oleh karena itulah hati-hati dengan kebiasaan buruk. Dan ketika dia meninggal dalam kebiasaannya, tentunya dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang terakhir, nanti baru kita masuk majelis ke-23. Oke, kacamata dulu. Biar kita telepon. Tuan SD sudah pakai kacamata. 43 baru kacamata. Biasanya 43. Apa kelihatannya 17 ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqatun, wa yujzi'u min dhalik rak'atani yarka'uhuma minad duha." Jadi kata Rasulullah, setiap persendian tubuh ala kulli sulama itu min ahadikum shadaqah, itu harus dikeluarkan sedekahnya. Ada sedekah yang harus dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita. Sebab setiap persendian itu merupakan nikmat dari Allah. Coba kalau sendinya nggak bisa digerakkan, artinya kaku, maka berat. Pernah tanya nih ibu? Pernah kan? Itu kayak robot, betul? Apa? Miring aja, badannya ikut. Padahal kalau enggak kan bisa tengok kanan, tengok kiri. Sendi kita itu betul-betul berfungsi dengan baik. Maka semua itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar disedekahi. Maka kata Rasulullah, fakullu tasbihatin sadaqah, maka setiap tasbih itu sedekah sebagai bentuk sedekah atas setiap persendian yang kita miliki. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak zikir itu merupakan salah satu cara, dulu pernah kita sebutkan, menjauhkan diri kita dari sifat-sifat munafik. Karena sifat munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Maka kita perbanyak zikir supaya dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kapan sudah dibaca, kapanpun yang dengan inginkan,
berapapun yang jumlahnya jenengan bisa lakukan. Nggak usah dihitung juga nggak ada masalah. Sudah baca saja sebisa yang jenengan baca, pikir secara umum. Maka insya Allah itu menjadi cara, kata Syekh Abdul Razak, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga dengan zikir yang lain seperti istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Daripada nyawang-nyawang tas yang ora tuku. Nek motor nyawang tuku kompor apik men kan. Nyawang enggak beli asal saja, penting berarti berpikir. Tapi enggak usah ngarep nanti nabrak kalau dicari. Wa amru bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar itu juga sedekah. Mencegah dari perbuatan mungkar juga sedekah. Maka sedekah wa yujzi'u min dzalika, dan untuk menutup semuanya, artinya mencakup seluruhnya dari seluruh sendi-sendi yang harus kita sedekah itu, kata Rasulullah, rak'atani yarka'uhuma minad duha, cukup ditutup dengan 2 rakaat sholat duha. Makanya upayakan amal sunnah satu ini jangan ditinggalkan. Rasul itu pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jangan kau tinggalkan 3 perkara. 1, sholat witir sebelum tidur. Bukan berarti yang paling utama sebelum tidur, bukan. Tapi ini untuk mendudukkan bahwa andaikan kita itu tidak bisa bangun, maka lebih baik witirnya sebelum tidur kan gitu. Kalau kita tidak, misalkan kita punya niat sholat witir sebelum subuh, ya jam-jam setengah 3 atau jam-jam setengah 4, tapi bangunnya setengah 6. Besoknya niat lagi sholat witir, bangunnya jam 5. Sudah begitu terus kumpul-kumpul niat, lebih baik sholat witir sebelum tidur. Kecuali kalau jangan sudah menjadi kebiasaan bisa bangun malam sebelum subuh atau fajar, maka silahkan yang terbaik memang di sepertiga malam terakhir. Nah, yang kedua kata Rasulullah, puasa 3 hari setiap bulannya. Pokoknya 1 bulan itu puasa 3, bisa di tengah, di awal, di akhir, atau dipisah-pisah. Sebagian ulama menganjurkan di tengah menjadi ayyamul bid, 13, 14, 15. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sholat duha 2 rakaat. Nah, 3 amalan ini amat sangat diperintahkan Rasulullah agar beliau, sahabat beliau itu tidak meninggalkan. Nah, ini tentang mencakup seluruh sedekah yang harus dikeluarkan atas setiap ruas sendi dari tubuh kita. Berapa ruas sendi kita ini? 360. Perang itu katanya guys. Kemudian majelis yang ke-23, diperlihatkannya amal, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-ada yumatu 'anil tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nuha'ata takunu fil masjid la tudfan." Sudah buka bukunya? Belum ada. Rasulullah mengatakan, "Uridat," ditampakkan, diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik dan yang buruk.
hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini, maka aku temukan di antara amal perbuatan baiknya apa sesuatu gangguan al-ada yumatu anil thariq, yang disingkirkan dari jalan. Berarti amal menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu adalah termasuk perbuatan hasan, perbuatan baik yang Allah akan perlihatkan amal perbuatan baik itu kepada hambanya kelak di akhirat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil darah sekalipun sebuah amalan, ya roh, dia akan mempertanggungjawabkan. Artinya Allah akan memperlihatkannya untuk mempertanggungjawabkan. Kalau dia amal baik, maka Allah akan memperlihatkan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun, meskipun menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Makanya Rasulullah mengatakan al-iman, iman itu ada 70 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan imatatul adha anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Makanya jangan upayakan kita itu tidak mengganggu jalan. Polisi tidur, saya baru menurutkan, itu ganggu atau tidak? Gratis. Itu polisi tidur. Kalau polisi bangun, artinya upayakan sesuatu yang mengganggu di jalan itu dijauhkan, apapun itu bentuknya. Maka para ulama, salah satunya fatwa Imam Abu Hanifah berkaitan dengan gangguan yang dilakukan oleh para pedagang. Kan mohon, kadang-kadang ada di sekitar kita itu melakukan gangguan di jalan tanpa disadari. Apa itu? Bikin pasar malam sepekan nyegagang, gitu. Betul nggak ini? Betul. Kadang-kadang jalan utama saja kadang dicegat. Itu paling sering itu saya lihat di kampung bapak saya. Itu ada satu jalan yang itu sering dicegat, itu pasar. Orang lewat situ nggak bisa, harus mutar. Kemudian yang punya rumah seneng nggak kira-kira dicegat jalannya? Nggak seneng. Saya pernah tanyakan, dan itu mereka tidak senang. Kenapa? Karena mereka kalau sudah jam 4 sore itu sudah tidak bisa mengeluarkan motor ataupun mobil. Dan kalau sudah keluar mau masukkan mobil itu nggak bisa dimasukkan kecuali jam 11 malam. Kurang kosong itu. Dan itu sepekan bahkan 10 hari. Itu kan mengganggu orang. Anak protes yuk dipelerahi warga RT kan, Karang Taruna kadang ada yang mengadakan, maka mengganggu jalan tidak diperbolehkan. Makanya para ulama menyebutkan tempat yang tidak boleh untuk berjual beli itu adalah masjid dan jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas. Kalau di pinggir jalan, bukan di jalan, tidak apa-apa. Toko-toko kan di pinggir jalan sungai. Tapi kalau di jalannya itu yang tidak boleh. Maka jangan mengganggu jalan. Upayakan, Ustaz, kalau ada yang meninggal Ustaz, kemudian harus terpaksa ngasih teratak di jalan, itu bagaimana? Kalau memang tidak bisa, tidak, silahkan, tetapi upayakan sesegera mungkin setelah selesai dibongkar. Jangan ini, saya tuh pernah sering mendapati ada acara pernikahan, nyegat jalan, acara nikah masih besok hari Ahad, Sabtu pagi sudah dicegat. Cuma dikasih kursi beberapa, terus duduk-duduk bawa rokok, itu memang dalani bahaya kan? Maka yang nggak benar seperti itu.
Kalaupun harus terpaksa nyegat, itu upayakan seminimal mungkin waktunya. Kalau kursi bisa ditata habis subuh, tata saja habis subuh. Biar kasih teratak nggak apa-apa, tapi orang bisa lewat. Nanti subuh selesai, dulu selesai, langsung disingkirkan kursinya, biar orang bisa lewat. Ini enggak. Sabtu pagi sudah dicegat, Ahad acara, Senin siang baru dibongkar. Dan orang bisa lewat Senin siang. 3 hari dia mencegah ini khawatir mendolimi banyak orang. Apalagi yang sering menjadi kebiasaan. Dan ini kita mohonkan, kalau jenengan saya yakin mungkin nggak terlibat, tapi mungkin suami-suami jenengan bisa jadi terlibat. Yaitu apa? Ketika mengadakan acara tirakatan terus dunia ganti gaya panggung nih, ada nggak? Banyak. Coba bayangkan saja, andaikan ya, terus satu warga desa itu semua RT-nya ganti bikin panggung di tengah jalan, terus habis itu terjadi kebakaran di tengah-tengah desa, ya, terus mobil pemadam kebakaran mau masuk, nggak bisa ada panggung, harus dibongkar dulu. 1 RT bongkar, masuk RT 2 bongkar lagi. Satu bongkaran butuh setengah jam sampai 1 jam. Sampai nggone pun tek, RT tek kok bongkar kabeh. Lah makanya Rasulullah sudah mewanti-wanti, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan itu merupakan bagian dari cabang keimanan. Maka orang-orang beriman itu hendaknya tidak melakukan ada gangguan apapun, termasuk di jalan. Maka kalau polisi tidur gimana Ustaz? Wah, ini jawabnya susah. Kalau nggak dikasih, yuk kadang-kadang anak muda bandar-bandar, tapi kalau dikasih yuk jatuh juga oke kan? Yang paling ngangel gitu polisi tidur banyak itu loh, pakai karet tuh banyak, sehingga motor atau mobil itu bergetar. Saya biasanya bikin rusak bodinya dan sebagainya. Maka upayakan polisi, ada yang polisi tidur sama rupanya sama aspal sama, paham? Sehingga dia agak kencang dikit, nggak tahu kalau ternyata ada polisi tidur, itu sampai meloncat jauh gitu. Nah, itu bahaya. Makanya upayakan, kalaupun dikasih jangan terlalu banyak, kalaupun nggak dikasih dan itu bisa diatur, misalkan ditulisi jangan ngebut-ngebut mas, mungkin nggak benjut misalnya ya. Nah, itu lebih baik daripada dikasih polisi itu. Ya Allahumma ta'ala. Intinya upayakan jangan mengganggu jalan. Kemudian kata Rasulullah, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Kata Rasulullah SAW, dan aku temukan di antara perbuatan buruknya, perbuatan apa adalah meludah di masjid dan tidak dikubur. Ini kalau masjid dulu di masa Nabi itu masjidnya kelasnya tanah. Jadi ketika dia terpaksa meludah, itu segera dikubur ludahnya supaya tidak keinjak atau terkena muka orang ketika sujud kan. Nah, tapi kalau masjidnya sudah keramik, sudah pakai karpet, ya tidak boleh meludah. Tapi ada hadisnya yang penting dikubur. Saya bawa tanah nanti saya tutupin. Enggak boleh. Sebab ini bukan masjid berlantai tanah, tapi berlantai granit atau keramik. Maka tidak boleh meludah di masjid. Termasuk buang angin, itu tidak boleh di masjid. Ini yang sering kadang-kadang kalau sendirian di masjid, kelekaran, tengok kanan, tengok kiri, terus langsung dibunyikan kan, lega, seolah-olah nggak berdosa. Ini salah ini. Sebab Rasulullah melarang keras, baik ada orang maupun tidak ada orang. Ini nggak sopan, masakan itu di rumah Allah. Maka ini tidak dibenarkan. Kemudian hadis yang kedua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi thaliq. Jangan
la tahqiranna, jangan remehkan, minal ma'ruf, dari sebuah kebaikan apapun, syai'an apapun, walau an talqa akhaka biwajhin talib, meskipun bertemu dengan akhaka, saudara, dengan akhok, bukan ahok yang di Jakarta itu kan, akhaka yaitu saudaramu, biwajhin talib, dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang wajah yang baik. Talib itu wajah yang menyenangkan. Kan ada yang wajahnya itu bersemut, kan? Dia marahnya sama suaminya, tapi yang dibersemuti semua orang satu RT. Ini nggak benar. Ada yang model begitu, betul atau? Akan ada orang yang marah sama suaminya, ketemu orang tetap tersenyum. Ada, ini bagus. Tapi ada orang yang marah sama suaminya, ketemu tetangganya, mertuanya, udah semut kafe. Jadi mau pokok kusut wajahnya. Maka ini tidak tepat. Maka kebaikan sekecil apapun semua akan diberikan balasan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu apa tafsirnya? Biji itu gede. Dzarrah itu oleh para ulama ditafsirkan, memang kalau ulama di Indonesia biji sawi karena saking kecilnya. Ya tidak masalah menafsirkan yang biji sawi. Tapi banyak ulama menafsirkannya 3. Pertama, dzarrah itu adalah namlah, semut yang amat sangat kecil. Kayak semut apa? Gula ya. Semut gula. Di mana ada gula ada. Berarti kalau ada saya, ada semut, berarti saya. Bukan saya yang ngomong loh ya, jenengan. Nah, maka itu penafsiran pertama. Dzarrah itu semut kecil. Yang semut itu ibarat kalau ditimbang itu enggak bergerak timbangan itu. Betul ya? Kita tangan saya ada semut kecil gula naik ke tangan, apa saya langsung sengklek itu kan enggak? Itu saking ringannya semut itu, tidak ada beban beratnya, maka itu pun akan dapat pahala dari Allah. Sekecil apapun itu kebaikan. Penafsiran yang kedua, dzarrah itu adalah debu yang akan kelihatan kalau cahaya ruangan kamar jenengan digelapkan. Terus ada senter lewat, nah jenengan akan lihat ada debu-debu yang berterbangan. Itulah dzarrah. Kecil atau tidak? Kecil. Di sini juga ada debu yang kecil nggak kelihatan. Coba kalau digelapkan terus kasih senter, baru akan kelihatan itu debu-debu yang berterbangan kayak kapas kecil-kecil. Nah itulah dzarrah, sekecil itu. Sebagian ulama mengatakan dzarrah itu kalau tangan kita ditaruh di tempat berdebu, pasir, lalu ditepuk-tepukkan begini, dibersihkan, terus setelah pasirnya nggak ada, tapi masih ada debu yang sangat lembut menempel di pori-pori. Itulah dzarrah. Itu saking kecilnya dzarrah. Ini penafsiran para ulama merujuk pada 3 hal tersebut. Tapi kalau biji sawi ya tidak apa-apa. Nah, maka sekecil apapun amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghitungnya. Maka terutama orang yang paling berakhlak. Orang yang paling berakhlak itu adalah orang yang paling banyak menuai pahala. Betul itu. Ketika kita dalam hidup kita semua pakai seluruh petunjuk Nabi dalam adab dan akhlak dalam segala hal. Akhlak terhadap Al-Quran, gimana cara bacanya, bagaimana ketika mau membaca, akhlak ketika memakai, adab memakai pakaian, bagaimana adab dan akhlak ketika makan, ketika mau naik kendaraan, ketika mau pergi, ketika kendaraan kita naik, ketika kendaraan kita turun, akhlak ketika ketemu dengan orang lain, akhlak ketika mandi atau masuk kamar mandi, akhlak ketika makan, akhlak ketika pokoknya semua melepas pakaian, memakai pakaian, tidur sampai tidur kembali, tidur bangun sampai tidur kembali, semua itu ada adab-adab dan akhlaknya. Dan itu kalau kita gunakan terus-menerus, bahkan setiap doa-doa dan setiap amalan, itu tanpa terasa
Amal kita luar biasa banyak. Coba kita hitung saja. Masuk kamar mandi berapa kali dengan sehari? Biasanya kalau semakin sepuh semakin sering ya. Anggap saja 5 kali. Anggap saja. Kalau kita masuk kamar mandi 5 kali dalam sehari, berarti di sana ada amalan berapa dan adab dalam masuk kamar mandi? Masuk berdoa, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri. Di dalam kamar mandi tidak berlama-lama, apalagi karaokean barang. Yang keempat, keluar dengan mengucapkan ghufranaka. Yang kelima, keluar dengan kaki kanan. Ini minimal ada 5 adab yang kalau kita perhatikan kita dapat 5 amalan ini. Bayangkan kalau sehari 5 kali berarti sehari ada 25 amalan hanya urusan kamar mandi. Belum makan, belum lepas pakaian, belum bepergian, belum naik kendaraan, belum berhubungan suami istri, belum macam-macam. Maka semua itu ada adabnya. Sehari 25, sebulan 750. Betul atau tidak? Kali 30 hari. Sebulan 750 kali, setahun itu sekitar 8.000 kali. Kali 12 berapa? 750 kali 12. Kali 10 aja 7.500. Kali 2 9.000. 9.000 amalan dalam urusan kamar mandi. Itu baru satu amalan. Artinya urusan kamar mandi setahun kalau kita tidak memperhatikan adab, tidak ada niat dalam mengikuti sunnah Rasulullah, maka ada 9.000 kali dalam setahun amalan itu hilang sia-sia. Kita nggak dapat pahala. Bayangkan itu. Belum melepas pakaian macam-macam. Makanya orang yang paling banyak menuai pahala adalah orang yang paling beradab dan berakhlak. Maka ketika seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah, duduk bersama beliau dengan beberapa sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang sahabat Ansar. Dia menanyakan 2 perkara. Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama? Orang mukmin yang paling utama siapa? Ya, Rasul mengatakan orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling berakhlak. Itulah orang mukmin yang paling utama. Sampai kita sebutkan dulu, hurrima 'alan nar, diharamkan atas neraka kullu hayyin layyin qarib wa sahal. Itu semua akhlak. Kullu hayyin, setiap orang yang hayyin. Hayyin itu orang yang tawadhu, orang yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain, orang yang menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain, teduh wajahnya, enak perangainya, itu menyenangkan ketika kalau orangnya datang tuh, wong teko tak nulis ya. Nah, itu menunjukkan orang itu nggak bagus akhlak. Betul nggak ini? Iya. Yang kedua lain, tutur katanya lemah lembut, tidak suka mencela, tidak mencaci maki, tidak kasar, lemah lembut. Enten nopo mas, lembut atau tidak? Ya. Nah, ya tidak harus seperti itu. Tapi yang penting tidak kasar, tidak mencaci maki, tidak suka melaknat. Itu lain. Qori itu orangnya gerak, dia mudah bergaul, enak diajak ngobrol. Itu qori. Sahal, orang itu gampangan. Ya. Bu, utang 5 juta uangnya. Oh, ini monggo, niki silakan. Kapan dikembalikan? Sepekan lagi, siap, tidak apa-apa sepekan lagi. Sepekan lagi ditagih, pripun kartu pro. Wah, ini pangtuk dereng-dereng. Lah mau dikembalikan kapan? Sebulan lagi, udah tidak apa-apa. Setelah sebulan lagi ditagih, pripun utangi. Wah, dereng-dereng pun bukan sah dibayar. Itu orangnya sah. Ini. Ada yang begitu di sini? Kalau ada, kalau tahu tahu. Ini artinya apa namanya, orang yang sah. Itu adalah orang yang paling berakhlak, itulah yang paling mukmin, yang paling utama. Pertanyaan kedua ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Nah, siapa itu? Mukmin yang paling cerdas. Ya, Al-Qais, Aqiyas atau Al-Qais, yaitu orang yang paling cerdas.
Itu kalau kita kumpulkan beberapa riwayat, itu ada 4. Ada 4 seseorang itu dikatakan orang yang cerdas. Apa 4 itu? Pertama, orang yang paling memahami tujuan hidupnya di dunia. Itu orang yang paling cerdas. Orang yang paling memahami tujuan hidupnya di dunia. Apa sih tujuan hidup kita di dunia? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya apa? Lil ibadah, untuk beribadah kepada. Tapi apa? Ada hadis Ustaz, laula, andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Kan ada ya, hadis ini cukup masyhur, dikenal oleh sebagian orang. Ini hadis palsu itu. Ini tidak benar. Maka semua alam semesta diciptakan oleh Allah itu semuanya karena lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna. Maka kalau dia paham hidupnya itu untuk ibadah, maka dia akan senantiasa memastikan semua amal apapun yang dia kerjakan itu harus bernilai ibadah di sisi Allah. Seorang suami keluar dari rumahnya, kata Rasulullah, kalau dia mencari nafkah, tujuannya mencari keridhaan Allah untuk memberikan nafkah anak istrinya, dia pahami dalam hati dan pikirannya bahwa istri dan anak itu adalah titipan Allah, maka kita harus amanah terhadap titipan Allah. Allah murka ketika istri anak kita berikan harta yang haram, maka dia mencari harta betul-betul mencari keridhaan Allah, maka setiap harta yang diberikan kepada istri dan anaknya semua akan dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya hanya sekedar untuk membahagiakan istri anak, nggak disangkut pautkan dengan Allah, maka tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Taala dan tidak mendatangkan pahala sebagai sedekah. Itu hanya harta biasa. Maka rugi. Hanya merubah niat saja, mengkaitkan niatnya itu bisa berlimpah. Sama seperti nikah. Orang kalau menikah dalam rangka menjalankan perintah Allah, Allah memerintahkan menikah, tunkihul mar'ah, nikahilah seorang wanita, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis juga disebut, dalam ayat Al-Quran disebutkan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu sukai. Maka ini perintah Allah, berarti dia menjalankan nikah karena perintah Allah, dan karena perintah Allah dia tentunya memilih pasangan juga sesuai dengan kriteria yang Allah dan Rasulullah SAW itu telah berikan kriteria itu. Apa? Yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Karena pasangan hidup itu akan sangat berpengaruh besar terhadap keluarganya. Istri dirinya dan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh pasangan hidupnya. Suaminya ngajari anak ngaji, ngajari anak berzikir, ngajari anak untuk sholat tahajud dan sebagainya, tapi istri ngajari dugem, ngajari itu ya wasalah kan? Ini contoh misalkan kalau ada istri yang ngajari kebaikan, suaminya ngajari moncang mancing judi kan, maka ya masalah. Maka ketika para ulama ditanya, wahai ulama, kapankah kami mendidik anak untuk bisa mendapatkan anak yang soleh? Apa kata beliau? Kalau kamu ingin punya anak yang soleh, didiklah dia sejak kamu memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidupmu itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Nah, ini tentang kebaikan sekecil apapun, Allah Taala akan menghitungnya sebagai pahala. Tadi saya belum sebutkan 4 ya. Yang pertama tadi apa? Orang yang paling memahami tujuan hidup. Makanya Rasulullah paham nggak tujuan hidupnya itu apa? Paham. Terus gimana Rasulullah dalam hidup? Apakah menumpuk kekayaan? Tidak. Rasulullah itu kata beliau,
Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Dunia itu ibarat sebuah pohon yang ada dalam perjalanan safar seseorang. Orang itu kepanasan mampir sebentar, habis itu ditinggalkan, kan gitu. Itulah dunia. Makanya Rasulullah itu kaya sebetulnya, pendapatannya besar, yaitu dari mana? Al-khumus minal ghanimah, 1/5 dari harta ghanimah. Itu kalau dirupiahkan miliaran itu, betul. Wong harta ghanimah itu sekali dapat kiloan emas, perhiasan, dinar, dirham, ternak, ratusan bahkan mungkin ribuan kambing, onta itu didapatkan, dan Rasul dapat 1/5. Tapi apakah itu Rasulullah kemudian kaya raya menumpuk harta? Tidak. Beliau hidup secukupnya dan beliau gunakan harta itu untuk perjuangan mendapatkan maqam mahmudah, tempat yang terbaik. Makanya Rasulullah itu orang yang amat paling dermawan di antara seluruh para dermawan. Kalau yang disebutkan orang yang sangat dermawan adalah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, semua kalah dengan Rasulullah. Rasulullah itu kalau diminta apapun dia miliki, kasihkan. Jadi kalau jenengan pengen sama kayak Rasulullah, kemudian ada orang, bu mobilnya bagus, monggo ke jenengan. Ada yang begitu. Loh, kalau cuma satu gimana Ustaz? Rasulullah itu punya satu juga dikasihkan. Betul. Pernah beliau itu dapat hadiah dari seorang sahabiah, pakaian yang indah, dan itu satu-satunya diberikan Rasulullah, pakaian yang bagus. Datang seseorang, ya Rasulullah, mohon maaf, bahkan manggilnya tidak ya Rasulullah, ya Muhammad, sampai digeret jubahnya, itu sampai membekas lehernya yang putih itu memerah, sampai sebagian sahabat marah, bahkan ada yang menyebutkan Umar itu mau menghajar orang itu. Maka dahulu biarkan dia. Rasul tetap tersenyum. Apa kata Rasulullah? Ada apa? Aku minta pakaianmu ya Muhammad. Lu bayangkan, manggilnya sudah enggak ya Rasulullah, Muhammad pula. Coba bayangkan kalau saya misalkan ditarik, oh itu misalkan ya. Ini kalau misalkan ya, atau peci lah, tarik peci saya. Ini peci buat saya, buat anak saya aja. Kira-kira saya marah nggak? Maka ini Rasulullah SAW diberikan itu kepada sampai baret merah itu kan berarti kan tarikannya kasar, betul tidak? Saya kalau ditarik nggak baret merah soalnya beda kulitnya, nggak kelihatan. Lama kalau oleh karena itulah Rasulullah SAW. Dia paham betul tujuan hidup, bukan untuk menumpuk harta, bukan berarti nggak boleh kaya, boleh, paham? Wala tansa nasibaka minad dunya, silakan kau nikmati dunia, tapi jangan berlebihan. Yang kedua, jadikan sisa dari kebutuhanmu itu saranamu untuk menggapai surga. Bawa pulang itu harta. Ibarat orang merantau di Jakarta, kerja keras di sana, dapat duit miliaran, pulang katigowo, kan rugi gitu. Nah maka di pulang harus dibawa, sama seperti kita mengumpulkan harta banyak, ketika kita mati bawa pulang dengan cara apa? Sedekahkan. Kan itu cara untuk membawa pulang harta. Misalkan pengajian begitu, lihat ibu-ibu ada naik apa, nunggu jemputan suami, lu kok enggak pulang ini baru nunggu jemputan suami, suaminya baru ngojek, udah besok ke rumah saya kasih mobil. Bisa. Siapa tahu loh ya, namanya kita kaya raya. Ada seorang Chinese Muslim, saya lupa namanya, Stephen atau siapa. Waktu dia COVID, paham ya, itu menjual rumahnya, mobilnya hampir laku sekian miliar, dan itu semua disumbangkan terus beliau ngontrak. Ada yang begitu di sini. Luar biasa itu. Makanya dia sudah meninggal, habis itu meninggal. Dia pernah berdoa, ya Allah, kalau aku tidak bisa memberikan kemanfaat kepada umat, maka cabutlah nyawa saya. Itu dicabut setelah beliau menyumbangkan semuanya, itu kemudian Allah panggil. Maka itu orang-orang yang paham tentang tujuan hidupnya itu paham. Kalau nggak paham, berat. Dia saya itu pernah diminta membacakan dan menjelaskan tentang surat wasiat. Isinya sepertiga hartaku disedekahkan, tapi beberapa anaknya tidak setuju. Alasannya terlalu banyak. Dan saya tanya berapa banyaknya, kalau nggak salah sekitar 90 miliar. Bayangkan, mati dalam keadaan punya harta 90 miliar lebih. Itu kan menyedihkan.
Kenapa nggak disumbangkan ketika hidup? Ya, kenapa nunggu mati dengan wasiat? Belum tentu anaknya juga setuju. Padahal anaknya kaya semua. Maka jangan menyadari Allah, itu cukup menyedihkan. Makanya kadang-kadang harta itu berat untuk dipisah dari dirinya. Yang kedua, siapa orang yang paling cerdas? Yang kedua, kata para ulama, kata Rasulullah, al-kais man dana nafsahu, yaitu orang yang paling banyak muhasabah diri. Itu orang yang paling cerdas. Orang yang paling banyak muhasabah, mengaudit diri sendiri. Saya itu sudah berapa banyak amal yang saya lakukan dan sudah berapa banyak dosa yang saya lakukan. Hari ini yaumul Jum'ah, yaum yang terbaik. Saya sudah pengajian datang 3 kali, tapi ngerasa nih itu. Nah, sudah, ini kita hisab masing-masing. Jangan-jangan tekor saya amal saya kan. Nah, maka orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak menghisab, terutama ketika sebelum amal itu dilakukan dan ketika setelah amal itu dilakukan. Minimal para ulama itu menganjurkan menghisab diri itu ketika menjelang tidur. Paham? Jadi ketika kalian mau tidur itu renungkanlah, hari ini saya sudah melakukan amalan apa, terus amalan-amalan yang saya sudah lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah atau ingin mendapatkan pujian manusia. Itu kita hisab. Kalau ternyata salah, ternyata tadi saya sedekah 10 juta kok dadak pas akeh uang, memang tadi saya punya niat supaya dilihat orang. Ya Allah, istighfar, ya Allah, besok saya tidak akan mengulangi kembali. Itu orang yang paling cerdas. Tapi kalau nggak dihisab, dia akan lakukan kesalahan yang sama. Makanya sebuah perusahaan tanpa audit itu nggak tahu letak kesalahannya, dan kesalahan itu akan terus menerus hingga meledos bangkrut. Ya tidak. Lama kalau karena itulah orang yang paling cerdas mendana nafsahu, yaitu orang yang paling banyak menghisab diri, mengevaluasi diri atau muhasabah. Yang ketiga, siapakah orang yang paling cerdas? Orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang paling cerdas. Gimana cara mengingat mati? 1, datangi rumah sakit yang sedang orang sekarat, terutama sakaratul maut. Itu memang begitu cara mengingat mati, supaya kita tumbuh rasa takut kita dengan akhirat, karena suatu saat kita juga akan mati. Makanya anak-anak kita, suami istri kita itu jangan sekedar piknik itu ke Gunung Lawu, ke Grand Mall, ke Paragon, ke tempat-tempat yang indah-indah, tempat-tempat yang menyenangkan. Itu silakan. Tetapi kadang lembutkanlah hatinya dengan apa? Piknik ke kamar jenazah. Betul itu. Mohon maaf Pak rumah sakit, saya mau masuk kamar jenazah. Saya ingin lihat jenazah supaya anak-anak saya itu paham bahwa semua akan mati. Itu seperti itu. Atau paling tidak kita menjenguk orang sakit, di samping menggugurkan dosa, meningkatkan derajat kita, mendapat pahala, kan juga melembutkan hati. Orang kalau melihat orang-orang sakit itu akan tumbuh rasa syukurnya. Betul atau tidak? Ya Allah, ini sakit kanker otak sampai kepalanya membesar. Ini yang sakit ginjal sampai kakinya membesar. Ini sakit liver sampai badannya kuning semuanya. Maka semua itu dengan ketidakberdayaan mereka itu akan membuat kita tumbuh qanaah dan rasa syukurnya kita kepada Allah. Makanya undur ila ma asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara melembutkan hati. Diajak piknik ke panti asuhan atau panti jompo yang tidak diurusi oleh anak-anaknya, atau ke kolong jembatan, sehingga kita tahu kalau anak kita dijak ngomong terus, nanti hatinya keras. Kalau minta sakit-sakitnya, dia tidak, orang tua diketak-ketak. Tapi kalau coba lihat, ketika anak kita dikasih tempe bacem, itu nggak mau misalkan ya, atau telur, dia mintanya sosis, maka lihatlah. Kamu sudah lihat kan kemarin bagaimana anak-anak di kolong jembatan harus mengais sampah untuk bisa makan. Atau paling tidak perlihatkan film rakyat Palestina yang kemudian sampai anak kecil itu makan itu harus nyari di bekas-bekas buangan di restoran. Itu kemudian anak akan tumbuh kelembutan. Ya Allah, itu ternyata banyak orang yang tidak bisa
maka akan lembut hatinya. Itu paling baik pendidikan buat anak-anak kita. Nah, atau memandikan jenazah atau menguburkan jenazah. Tapi kalau ibu-ibu atau wanita pas penguburannya dimakruhkan datang. Tapi kalau sudah selesai, sudah dikuburkan, keadaan hati sudah kuat, silahkan untuk berziarah, dianjurkan. Tapi kalau pas prosesinya lebih baik jangan. Sebab kadang perempuan itu perasaannya nggak kuat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang ibu-ibu nekat ikut hadir di pemakaman, apa yang terjadi? Nangis geru-geru di situ. Sampai tanahnya dipukul-pukul, kok mati piye to Pak, misalkan. Maka itu yang terjadi. Makanya ya Allah, ini siapa kok bisa seperti ini. Makanya secara umumnya para ulama banyak memakruhkan pada saat dia dikuburkan orang yang dari kerabat atau keluarga. Wallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, siapakah orang yang paling cerdas? Yaitu orang yang paling siap mempersiapkan kematiannya. Itu orang yang paling cerdas. Jadi kan ada orang-orang kadang-kadang belum siap, ya tidak, cicilannya juga, amalannya belum ditunaikan, pahalanya masih sedikit, amalnya masih banyak yang belepotan, dosanya masih sering dilakukan. Sehingga kalau ditanya siap nggak mati hari ini, wah belum Pak Ustaz. Ada yang siap hari ini? Berat, betul. Maka begitulah, orang yang terbaik adalah siap kapanpun Allah mencabutnya, dia siap untuk menghadapi kematian. Saya pernah menanyakan ini dan dijawab oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang siap untuk dicabut nyawanya oleh Allah? Ada satu bapak-bapak, insya Allah saya siap Ustaz. Betul. Ternyata apa kata beliau? Berat Ustaz, kehidupan dunia ujiannya berat. Cewek-cewek 10 hari di jalan berat. Betul gak gitu? Betul, bagi bapak-bapak itu ada panas. Maka itu menjaga dirinya berat. Maka ya Allah Ustaz, ujian berat di dunia ini. Maka andaikan dia sudah berusaha beramal. Bahkan ketika saya ketemu dengan beliau, ketika kajian itu rutin, itu datangnya paling awal. Dan setiap dia datang paling awal, saya perhatikan ketika kajian belum mulai, itu dia tidak berhenti mulutnya dari berzikir. Maka nunggu Ustaz rata-rata ya bismillah, subhanallah, walhamdulillah, kan gitu. Daripada nanti Ustaz rata-rata maka lebih baik gunakan untuk zikir. Maka nggak ada yang sia-sia. Semua atas takdir Allah. Itu kalau dipahami dengan benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam keadaan apapun. Makanya doa dalam pernikahan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Keberkahan bagimu ketika engkau pandai bersyukur atas setiap nikmat, dan keberkahan bagimu ketika engkau pandai bersabar atas setiap musibah. Saya sebutkan hadis yang ketiga. Jadi sudah 4 kan? 4. Darah. Oh darah. Arti darah itu pertama semua kecil. Yang kedua debu yang berterbangan. Yang ketiga debu yang menempel di tangan dari tanah yang sudah kita hilangkan di telapak tangan. Itu masih ada sisa-sisa nempel di tangan kita, itulah darah. Tinggal 3 menit. Soalnya ada yang nyincing tas ya. Yang ketiga, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tadlu'u fihi syams, ta'dilu bainal ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha, mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitu al-adha 'anil thariq sadaqah. Ini sama dengan hadis di bab yang ke-22. Setiap sendi manusia wajib dikeluarkan sedekah atasnya pada setiap hari yang telah dilampaui, yang telah di dalamnya matahari itu terbit. Memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seorang untuk naik di atas hewan tunggangannya juga sedekah. Kemudian membantu
menaikkan barang di atas tunggangan hewannya juga merupakan sedekah. Ucapan yang baik sedekah, setiap langkah ke masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Yang sering kita lihat kalau di jalan itu orang kehabisan bensin, betul atau tidak? Kalau bocor memang susah dibantu, gimana pun tetap nuntun, ya tidak? Tapi kalau kehabisan bensin, itulah kesempatan kita. Kalau kita itu menolong kesulitan orang, jaminan dari Allah dan Rasulullah, Allah akan tolong kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Maka kalau misalkan ada orang kehabisan bensin, misalkan, Mas, no mas, bensinnya telas, bensin itu mas pun, jangan tuh mereka mau pulau tukok kese, duitnya kunci pulau tukoknya pun Belanda. Kalau enggak ya dia mungkin khawatir, ya kita belikan dulu. Syukur ya nggak usah minta digantikan juga. Kalau mas pulau tukok, lu konsen apa mas? Pulau sedang menolong diri sendiri mas. Ini kesempatan saya, karena saya juga punya masalah, memang delok rai pulau kayak mas. Maka saya menolong orang lain dalam rangka saya menolong diri sendiri. Bahkan seakan saya bawa pertolongan ini nanti di akhir, di akhirat itu kesulitan banyak, maka saya ingin kesulitan saya dimudahkan oleh Allah dengan saya membantu kesulitan saudara. Man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Itu jangan kita lihat, mas mulo didelok pandomi bensin entek ora kan malah ditinggal. Malah dioleh-oleh, meskipun oleh-oleh ke dalam hati. Tapi enggak perlu. Yang penting kita bantu itu Allah palingkan wajah kita. Itu kita sedang diuji, mau nggak menolong dia kan? Saya pernah beberapa kali soal dan alhamdulillah ditolong orang. Makanya saya berusaha untuk bagaimana membahas pertolongan orang dengan melihat yang kehabisan dia, kita tahu. Pernah subuh, bayangkan subuh kan jarang itu, belum buka. Saya mau sini subuh di Palur, baru sampai Pajang, mogok motor saya karena saya nggak lihat bensinnya habis. Akhirnya saya tuntun, ya Allah, ini kalau saya cari sampai pom bensin jelas nggak mungkin nyandak saya sholat di Palu. Maka waktu tiba-tiba ada anak muda, itu mas, pagi-pagi dia lewat bensin pun, pulau dorong yang kaki munggah, akhirnya naik sampai pom bensin, alhamdulillah sampai Palu pas iqomah. Maka inilah bagaimana seseorang menolong orang lain. Demikian karena sudah ditunggu nih. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.